Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita menggunakan rumus max-if dan juga min-if. Jadi fungsi dari rumus max-if ini adalah untuk mencari nilai terbesar dengan satu kriteria atau lebih dari satu kriteria. Nah, di sini sudah ada contohnya, misalnya di sini kita akan cari berdasarkan satu kriteria di sini, nilai terbesar khusus untuk laki-laki, dan nantinya kita akan cari berdasarkan tiga kriteria yang ada di sini, yaitu nilai terbesar perempuan untuk khususnya semester 1 jurusan manajemen. Nah, di sini juga rumus min-if ini juga kita akan mencari nilai terkecil sesuai dengan kriteria yang akan kita cari, dan di sini bisa kita cari berdasarkan satu kriteria atau lebih dari satu kriteria. Misalnya di sini satu kriterianya nanti kita akan cari nilai terkecil perempuan, dan untuk tiga kriteria ini juga kita akan cari nilai terkecilnya. Di sini ada nilai terkecil dari laki-laki khusus untuk semester 2 jurusan akuntansi. Nah, di sini untuk kita mencari nilai terbesar khususnya laki-laki, kita gunakan rumus max-if sama dengan max-if buka kurung. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk panduan rumusnya di sini max range. Max range di sini artinya nilai di mana yang akan kita cari nilai terbesarnya. Nah, kita blok nilai yang ada di sini, di tabel yang ada di sini kita blok nilainya, titik koma untuk kita melanjutkan. Nah, teman-teman bisa perhatikan lagi di sini untuk panduan rumusnya, kriteria range 1. Nah, kita blok dulu range yang berisi kriteria pertama. Di sini kita akan cari nilai terbesar laki-laki, maka kita blok di range yang berisi jenis kelamin. Setelah itu kita titik koma untuk kita lanjutkan. Nah, teman-teman bisa perhatikan lagi di sini kriteria 1, kita ketik tanda petik 2 terlebih dahulu. Karena kita akan memasukkan nilai yang bersifat teks pada sebuah rumus, maka kita masukkan terlebih dahulu tanda petik 2. Setelah itu teman-teman bisa perhatikan untuk penulisan jenis kelamin yang ada di tabel. Nah, di sini untuk penulisan jenis kelamin laki-laki, kita ketik L, tanda petik 2 lagi. Jadi untuk penulisan kriterianya harus sesuai dengan yang ada pada tabelnya. Setelah itu lalu kita tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk nilai terbesar khususnya laki-laki di sini adalah 95. Nah, selanjutnya di sini kita akan cari nilai terbesar berdasarkan tiga kriteria yang ada di sini. Nah, kita masukkan rumusnya sama dengan max-if buka kurung. Nah, kita blok range di mana yang akan kita cari nilai terbesarnya. Titik koma untuk kita lanjutkan. Nah, kita blok range yang berisi kriteria pertama. Nah, di sini nilai terbesar perempuan. Nah, kita blok di range yang berisi jenis kelamin. Titik koma, tanda petik 2. Nah, di sini untuk penulisan perempuannya pada sebuah rumus harus sesuai dengan yang ada pada jenis kelamin yang ada pada tabelnya, yaitu kita ketik P, tanda petik 2 lagi, titik koma. Nah, kita blok lagi range yang berisi kriteria kedua, yaitu semester. Di sini semester. Kita blok di sini di tabelnya. Setelah itu lalu kita titik koma lagi untuk kita lanjutkan. Nah, di sini kita ketik kriterianya 1 atau semester 1. Di sini kita cukup ketik 1 saja seperti ini. Titik koma. Nah, perhatikan lagi untuk panduan rumusnya di sini kriteria range ketiga. Artinya kita diminta untuk memblok range yang berisi kriteria ketiga. Di sini jurusan manajemen. Nah, di sini kita blok di range yang berisi jurusan. Titik koma untuk kita lanjutkan. Nah, di sini kita ketik untuk kriterianya yaitu manajemen, tanda petik 2 terlebih dahulu. Nah, di sini mengapa kita masukkan tanda petik 2 terlebih dahulu? Karena untuk memasukkan nilai yang bersifat teks pada sebuah rumus, kita harus memasukkan tanda petik 2 terlebih dahulu, baru kita ketik untuk kriterianya di sini manajemen. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk penulisan kriteria pada rumus ini harus sesuai dengan yang ada pada tabelnya, agar nanti rumus ini bisa membaca dan mencari sesuai dengan kriteria yang akan kita minta. Nah, di sini kita bisa titik koma lagi bila ada kriteria lagi yang akan kita cari. Nah, di sini karena ada 3 kriteria saja, maka kita hapus titik komanya, tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk nilai terbesar khususnya perempuan semester 1 jurusan manajemen, di sini untuk nilai terbesarnya di sini ada 88. Jadi itu adalah fungsi dari rumus max-if.
Kita akan lanjut untuk rumus yang kedua, yaitu min if. Jadi fungsinya adalah untuk mencari nilai terkecil berdasarkan satu kriteria atau lebih. Nah, kita klik di sini, kita masukkan rumusnya sama dengan min if, buka kurung. Nah, untuk penggunaan rumus ini juga sama seperti rumus max if yang tadi. Jadi kita blok dulu range di mana yang akan kita cari nilai terkecilnya. Kita blok range-nya seperti ini, titik koma. Lalu kita blok range yang berisi kriteria pertama. Nah, di sini nilai terkecil perempuan. Kita blok di range yang berisi jenis kelamin, titik koma. Kita ketik untuk kriterianya di sini tanda petik 2 perempuan. Kita ketik P tanda petik 2. Nah, untuk penulisan kriteria ini harus sesuai dengan yang ada pada tabelnya. Tutup kurung lalu tekan enter. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk hasilnya nilai terkecil perempuan di sini ada 34. Nah, di sini kita akan mencari lagi nilai terkecil berdasarkan 3 kriteria yang ada di sini. Nilai terkecil khususnya untuk laki-laki, semester 2 jurusan akuntansi. Nah, kita masukkan rumusnya sama dengan min if, buka kurung. Kita blok range di mana yang akan kita cari nilai terkecilnya, titik koma. Selanjutnya kita blok range yang berisi kriteria pertama. Di sini laki-laki, kita blok berarti di jenis kelamin, titik koma. Kita masukkan kriterianya tanda petik 2 terlebih dahulu. Laki-laki, kita ketik L, tanda petik 2 lagi, titik koma. Nah, perhatikan lagi, kita blok untuk kriteria keduanya, untuk range di mana yang berisi kriteria kedua, yaitu semester di sini. Kita blok di range yang berisi semester, titik koma. Nah, untuk kriterianya di sini semester 2, kita ketik 2, titik koma. Nah, kita blok lagi range yang berisi kriteria ketiganya, yaitu jurusan di sini, titik koma. Nah, kita masukkan kriterianya yaitu akuntansi, tanda petik 2, tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk nilai terkecil laki-laki semester 2 jurusan akuntansi di sini ada 32. Jadi di sini teman-teman bisa cek lagi di sini kembali untuk nilai terkecil untuk laki-laki semester 2. Di sini jurusan akuntansi di sini 32. Di sini lagi laki-laki semester 2 akuntansi 80. Di sini laki-laki semester 2 akuntansi 90. Nah, di sini sudah betul untuk rumusnya. Di sini untuk nilai terkecilnya yaitu 32. Jadi misalnya di sini di nilai 80 ini saya ganti misalnya jadi 20. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk nilai terkecilnya di sini juga ikut berubah. Yang tadi awalnya itu 32 berubah menjadi 20. Oke, jadi itu adalah fungsi dari rumus max if dan juga min if. Jadi dengan menggunakan rumus ini maka teman-teman akan mudah dalam mencari nilai terbesar ataupun nilai terkecil sesuai dengan kriteria-kriteria yang akan teman-teman cari untuk nilai terbesar dan juga nilai terkecilnya. Jadi fungsi dari rumus max if adalah untuk mencari nilai terbesar, baik itu untuk satu kriteria atau lebih dari satu kriteria. Contohnya di sini kita cari berdasarkan 3 kriteria. Dan untuk rumus min if ini untuk mencari nilai terkecil berdasarkan satu kriteria atau lebih dari satu kriteria. Di sini kita cari berdasarkan satu kriteria dan di sini untuk nilai terkecilnya kita cari berdasarkan 3 kriteria. Jadi rumus ini bisa mencari satu kriteria atau lebih dari satu kriteria. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Bila teman-teman ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Dan bila teman-teman suka dengan video ini bisa klik tombol like dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari channel ini. Buat yang mau download peralatan ini juga bisa teman-teman download melalui link yang ada pada deskripsi dari video ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.